Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Saya terus semangat untuk menabur firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bertumbuh, kita perlu terus ditabur. Kita juga perlu ada yang menanam katanya firman Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Allah lah yang memberi pertumbuhan. Saya berdoa supaya lewat tayangan online ini, Bapak Ibu tetap haus akan kebenaran. Ya, tetap haus akan kebenaran. Karena berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Wow, Bapak Ibu, bukan hanya bicara soal makanan jasmani Bapak Ibu saudara. Tapi kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, firman Tuhan jamin kita akan dipuaskan. Dan kepuasan itu, kepuasan yang berdampak dengan kekekalan Bapak Ibu. Jadi, buat Bapak Ibu saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah sesi yang ketiga ini, yang terakhir ini, biarlah kami boleh terus Tuhan percaya bahwa kami sudah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami juga Tuhan mengalami Allah sebagai Bapa kami. Biarlah Tuhan kami juga di sesi yang ketiga ini, yaitu memiliki hati yang benar. Kami boleh terus jaga hati kami Tuhan. Karena kami percaya dari dalam hati ini terpancar kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku di dalam Amsal. Di dalam Amsal pasal yang ke-4. Ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hatimu itu, dari hatiku ini, terpancar kehidupan. Bapak Ibu, kehidupan itu terpancarnya dari hati, bukan dari pikiran. Bukan dari pengetahuan, tapi kehidupan terpancar dari hati. Kalau hati kita semangat Bapak Ibu Saudaraku untuk mengajar anak-anak didik kita dalam roh takut akan Tuhan, maka saya percaya terpancarlah semangat itu Bapak Ibu. Bahkan semangat itu bisa menular kepada orang-orang lain. Jadi jangan cuma corona yang menular Bapak Ibu. Itu negatif. Kita mau yang benar yang kita tularkan. Amin. Di ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan, Lukas 21 ayat 34, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Penting sekali Bapak Ibu Saudaraku kita menjaga hati kita. Karena katanya dari dalam hati ini terpancar kehidupan. Dan kita perlu waspada. Kenapa? Karena hati kita ini Bapak Ibu Saudaraku bisa syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Bapak Ibu, kami berdoa supaya Bapak Ibu Saudaraku boleh memiliki hati yang benar. Kenapa? Karena kalau ada hati yang benar, ada hati yang tidak benar. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita bicara soal hati yang benar. Sekali lagi, kalau ada hati yang benar, ada hati yang salah. Di awal saya sudah sampaikan penting sekali kita menjaga hati kita, Bapak Ibu Saudara. Saya lanjutkan. Tuhan Yesus pernah mengajar dalam Matius pasal yang kelima, Bapak Ibu. Ya, Matius pasal yang kelima. Ini pengajaran juga yang sangat terkenal. Biasa disebut khotbah di bukit. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, spesifik. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-20.
Dikatakan begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow, Tuhan Yesus kasih standar yang sangat tinggi, dan saya percaya itulah standar Tuhan, Bapak. Yesus berkata begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana hidup keagamaan kita? Maksudnya apa, Pak Tri? Ya, semenjak kita lahir baru, percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita mengalami terus juga hati Bapa. Harusnya hidup kerohanian kita, seperti Rasul Paulus juga katakan, memang manusia jasmani kita makin lama makin merosot, tapi manusia lahiriah kita makin lama diperbaharui dari hari ke hari, makin serupa Kristus. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, tanda kutip, Yesus mau bandingkan begini. Hidup keagamaan kita harus lebih benar, harus lebih tinggi standarnya daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita perlu lihat kalau begitu hidup keagamaannya ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi atau ahli Taurat, mereka proklaim bahwa mereka tidak pernah membunuh orang. Mereka berkata, saya rohani, saya nggak pernah bunuh orang. Saya ini melakukan keagamaan saya tidak pernah membunuh orang. Ya, karena Tuhan berkata jangan membunuh. Oh, saya taat, saya nggak pernah membunuh. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita membenci seseorang, sebenarnya kita sudah membunuh orang tersebut di hati kita. Yang kita bunuh apa? Potensinya. Yang kita bunuh apa? Namanya, nama baiknya. Yang kita bunuh apa? Apapun Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita terus membenci, kita bisa membunuh nyawanya Bapak. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita jangan sombong berkata saya gak pernah bunuh nyamuk, pautri sekalipun, apalagi bunuh orang. Tapi di hati kita penuh dengan amarah, penuh dengan benci Bapak Ibu Saudara. Saya mau berkata itu sama dengan membunuh. Maka sebuah standar yang Tuhan kasih supaya kita di hati jangan menyimpan kebencian. Kalau kita marah cepat reda, kata firman Tuhan, sebelum matahari terbenam. Kalau kita marah jangan berbuat dosa, kata firman Tuhan. Kalau kita marah ingat lambat untuk marah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak bisa Bapak Ibu cuman berkata saya tidak pernah membunuh, tapi kita membenci. Terus kita berkata saya lebih benar, saya lebih agamawi. Gak bisa Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu sama anak-anak didik yang dongkol rasanya, maaf, ketemu sama rekan kerja yang kesel rasanya, jangan benci ya Bapak Ibu, tapi kasihi. Amin. Puji Tuhan. Ya, karena kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu terus mengalami firman Tuhan. Berikutnya, apa cara hidup ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka berkata, kami gak pernah kepelacuran, kami gak pernah berzina, kami ini kudus. Bahkan rasanya kalau kami berdoa, kami merasa kami yang paling kudus. Bapak Ibu, tapi apa kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita
memandang ibadah pria, memandang seorang wanita yang mungkin bajunya kurang bahan. Ya ampun, ya Tuhan, luar biasa cantiknya. Ya habis. Bapak Ibu, waktu kita memandang perempuan dan menginginkannya, kita sudah berzina, kata firman Tuhan. Oh, yang wanita gimana? Yang wanita, waktu engkau menginginkan pria yang bukan suamimu, seandainya saya menikah dengan dia, seandainya saya dan istri Bapak Ibu Saudara, kami mendampingi, kami sebut beberapa orang, kalau banyak kayaknya nggak enak, beberapa orang yang Bapak Ibu Saudara sudah menikah, tapi mulai Bapak Ibu CLBK, cinta lama bersemi kembali, mulai lihat film-film Korea, dan istrinya mulai membayangkan, kok suamiku modelnya bukan model Korea Selatan, tapi model Korea Utara. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi khusus untuk yang wanita, ya, Korea itu ada dua, Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan berkata kita tidak kepelacuran, kita tidak berzina, tapi di pikiran kita, kita berzina. Tapi di hati kita, kita berzina. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya kita bisa kudus karena Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau datang pencobaan yang model-model begini, Bapak Ibu semua jangan diteki. Datang Bapak Ibu Saudaraku, pornografi, Bapak Ibu Saudaraku, pornografi. Dalam nama Yesus, pergi engkau pornografi. Pergi engkau situs-situs porno. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan untuk jenis begini, jauhi. Jauhi percabulan, lari Bapak Ibu Saudaraku. Kayak Yusuf digoda sama istri Potifar. Istri Potifar itu bilang ke semua pegawai-pegawainya, selain Yusuf ya, yang kerja di rumahnya. Jadi dikondisikan cuma tinggal dia dan Yusuf. Yang lain dibilang, para pegawai-pegawai selain Yusuf, besok libur. Kenapa? Work from home. Semua kerja dari rumah masing-masing. Nggak perlu kerja di rumah saya. Kenapa? Karena istri Potifar punya rencana supaya berzina dengan Yusuf. Tapi Yusuf, Bapak Ibu Saudaraku, waktu istri Potifar godain, dia lari menjauh. Sehingga dia mengalami kemenangan. Dan pada akhirnya hidupnya berhasil menggenapi apa yang Tuhan rancangkan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu soal berzina. Orang Farisi, ahli Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, mereka berkata, saya nggak pernah berzina. Tapi Bapak Ibu, waktu menginginkan dalam hati, firman Tuhan katakan, Yesus katakan dengan jelas, itu berzina. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu jaga hati kita. Ya. Mata kita jaga Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan bilang katanya, jika matamu yang kanan menyesatkan, kau cungkilah dan buanglah itu. Maksudnya apa Pak Optri? Jadi kalau mata saya melakukan salah, cungkil, buang. Bukan itu Bapak Ibu Saudaraku. Maksudnya gini, kalau ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu Saudaraku, hubungan Bapak Ibu terhalang dengan Tuhan, maka hal-hal tersebut harusnya kita berani potong dan buang. Itu maksudnya. Ya. Kalau media sosial kita, Bapak Ibu Saudaraku, sudah menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, potong dan buang. Kalau hobi kita, Bapak Ibu Saudaraku, sudah menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, potong dan buang.
Karena Bapak Ibu, mengikut Yesus keputusan kita, bukan keputusan orang lain. Dan Tuhan Yesus dengan jelas berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Yesus selalu mencari siapa yang di dalam hatinya berkata, aku yang terutama. Yesus yang terutama. Itu yang Tuhan Yesus cari di hati kita. Apalagi Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu aku bisa terus baca Matius pasal 5 ini. Ya. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau lebih daripada itu katanya berasal daripada si jahat. Nah Bapak Ibu, kita belajar untuk jujur Bapak Ibu saudaraku. Jangan shalom anak-anak. Apa kabar? Bapak Ibu rekan-rekan kerja. Tapi di hatinya mampus lu. Kenapa gue ketemu lu lagi hari ini? Biarlah yang di hati Bapak Ibu saudaraku kita alirkan keluar, dan itu adalah aliran kehidupan. Amin. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan berbohong Bapak Ibu saudaraku. Ya, jangan mengucapkan saksi dusta, kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita terus mau memiliki hati yang benar. Amin. Saya belum mendengar suara Bapak Ibu. Amin. Belum kedengeran. Iyalah, Poppy yang bisa dengar. Orang ini online. Oh iya ya, kita online ya Bapak Ibu saudaraku. Ya, jangan sampai ntar lagunya online. Wah, saya tahu Bapak Ibu. Saya encourage setiap Bapak Ibu juga yang juga berjuang. Saya tahu sebagai seorang guru mengajar secara online tidak mudah. Saya mendengar beberapa curhatan guru Bapak Ibu saudaraku. Karena lupa jam tugas kami sepertinya sekarang 24 jam Pak. Waduh ya, saya dikirimin Bapak Ibu saudaraku voice note sama guru wali kelas anak saya nomor 2 Bapak Ibu saudaraku jam 12 malam kurang. Waduh saya happy Bapak Ibu, bukannya happy dalam pengertian baca jam 12 enggak, tapi saya happy, saya bilang terima kasih Tuhan untuk guru yang boleh terus berjuang untuk anak didiknya. Kemudian saya bilang sama istri saya, saya tergerak nih untuk kita kirim pulsa. Bapak Ibu saudaraku, kita berdoa supaya Bapak Ibu, kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya ada kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Walaupun secara online, ya. Nah, apalagi Bapak Ibu saudara, ya. Bagaimana Pak Okri kalau misalnya ada hal-hal yang salah di hati saya? Saya mengalami ketakutan, saya mengalami keminderan, saya mengalami stres. Bahkan saya pernah ingin bunuh diri Pak Okri. Saya pernah merasa tertolak. Saya pernah merasa minder, rasa gak aman, mudah curiga. Pikiran-pikiran negatif ini Pak Okri masih ada dalam diri saya. Kemudian saya juga punya keterikatan dengan trauma masa lalu Pak Okri. Saya pernah ingin digugurkan. Saya pernah mengalami pelecehan, saya pernah mengalami pengalaman menakutkan, ya kan? Ada kerusuhan, saya pernah diancam, ingin dibunuh, ya macam-macam kegagalan di masa lalu. Saya berkata begini Bapak Ibu, ini seperti hati kita yang masalah keruh. Tapi bagaimana supaya jernih? Bapak Ibu, diisi dengan hal-hal yang benar. Kebenaran akan memerdekakan kita Bapak Ibu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Isi aja botol ini Bapak Ibu saudaraku sebanyak-banyaknya dengan air yang jernih. Maka pada satu titik botol ini akan berisi air jernih. Semuanya, tidak ada campuran. Jadi bagaimana supaya kita boleh mengalami hati yang baru? Karena firman Tuhan katakan Tuhan sudah memberikan kita hati yang baru di dalam hati kita. Bapak Ibu saudaraku, dengar Bapak Ibu.
Firman Tuhan yang kedua berkata, kasihilah sesamamu manusia. Tadi yang pertama maksud saya kasihilah Tuhan Allahmu, yang kedua kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, ini rahasianya. Supaya Bapak Ibu memiliki hati yang benar dan terus menerus belajar. Supaya Bapak Ibu boleh terus mengampuni kesalahan orang lain. Dan juga belajar untuk mengasihi dirimu. Maksudnya Bapak Ibu, yang sudah pernah terjadi, jangan hidup dalam penyesalan. Tapi kalau engkau sudah bertobat, tapi kalau engkau sudah berkata, saya sudah menyesal Bapak, ya, hidup hari ini untuk masa depan. Ampuni dirimu sendiri, terima dirimu sendiri, ampuni orang lain, kasihi orang lain, kasih sesama. Caranya gimana? Disalib. Maksudnya disalib gimana Pak? Saya disalib bukan. Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Yesus sudah menanggung semua penderitaan kita. Penderitaan itu katanya merobek jiwa Bapak Ibu. Yesus sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Semua dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita bisa punya hati yang benar dan hidupnya benar. Bahkan kita bisa memberitakan kebenaran. Saya berdoa lewat memiliki hati yang benar ini. Bapak Ibu saudara terus jaga hati supaya dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kalau ada rekan, guru, atau pendidik lainnya Tuhan yang menyaksikan secara online, mereka menyadari di hati mereka kadangkala terjadi pembunuhan, di hati mereka kadangkala terjadi perzinahan, kadangkala di hati mereka terjadi hal-hal yang jahat Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua sama-sama bertobat. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami percaya firman berkata, jika kami mengaku dosa kami, Engkau adalah setia dan adil, Engkau pasti mengampuni dosa dan kesalahan kami. Bapak Ibu saudaraku, rekan-rekan yang menyaksikan secara online, apapun dosamu, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Akui, kalau mungkin ada koleksi-koleksi video porno di dalam gadget kita, potong dan buang. Karena itu menghalangi persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kalau ada kebencian, kalau ada trauma, kalau ada hal-hal ingin bunuh diri, semuanya itu kita mau singkirkan dalam nama Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dengan cara kita mengasihi diri kita. Karena kita sudah bertobat. Ya, saya tahu hatimu. Kau mau meninggalkan itu. Tapi sepertinya kau gak berdaya. Tapi hari ini biar ada kasih karunia. Biar kau juga ketemu dengan orang-orang yang menolong kau. Untuk kau keluar dari setiap jeratan-jeratan dan perangkap si jahat. Tuhan Yesus, biar kami semua boleh terus memiliki hati yang benar. Karena kami percaya Engkaulah kebenaran itu. Dan Kau sudah ada di dalam hati kami. Berkati setiap para guru Tuhan, para pendidik di tempat ini. Siapapun mereka, tidak ada yang kebetulan. Biarlah Tuhan yang boleh terus menolong mereka. Bahkan mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan sebagai anak-anak didik mereka. Tuhan, biarlah setiap kesempatan mereka menabur bukan hanya pengetahuan secara akademis, tapi mereka menabur kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan berkati. 3 sesi sudah bertemu dengan saya. Dan saya berdoa. Dan saya percaya setiap firman yang saya ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi pasti akan bekerja. Tuhan berkati. Biar Roh Kudus yang terus menyempurnakan. Shalom.